Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap kabar kita semua ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Apalagi di masa pandemi sekarang yang dimana kita tidak bisa kemana-mana dan kita juga tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya kita setiap hari. Kita diwajibkan untuk selalu stay on di rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menggunakan masker. Nah, pada hari ini juga kita sudah masuk ke dalam bab 2 dengan materi hak dan kewajiban sebagai anggota gereja, materi kelas 9 SMP. Setiap anggota gereja itu mempunyai hak agar dapat hidup dan berkembang dalam naungan gereja. Nah, tugas gereja ini adalah untuk memenuhi hak tersebut. Bila hak sebagai anggota gereja terpenuhi, maka akan mendorong anggotanya melaksanakan kewajibannya dengan melibatkan diri secara aktif dalam seluruh karya pelayanan gereja. Example nih, kita sebagai anak-anak ini apa sih pelayanan gereja yang bisa kita berikan? Jika kita melakukan hal itu, kita juga bisa memberikan pelayanan kita kepada gereja dengan bentuk menjadi misdinar, ikut kur, menjadi lektor, menjadi pemazmur, jadi ikut serta ambil bagian dalam tata laksana, seperti itu. Sebagai anggota gereja, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara sadar demi kesempurnaan kita sendiri, dan kita sendirilah yang akan menikmati. Mengapa bisa dibilang secara sadar? Ya, kita diajak untuk secara sadar melaksanakan hak dan kewajiban kita agar kita bisa menikmatinya sendiri. Jadi kita melakukan itu bukan karena keterpaksaan, perintah orang lain, akan tetapi itu adalah keinginan dari kita sendiri, dalam artian kita melaksanakan kewajiban kita untuk pelayanan gereja, dan kita juga lah yang akan menikmatinya. Maka marilah kita melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja, hingga nanti kita itu dapat melaksanakan sepenuh hati dan sangat bertanggung jawab. Oke, kita masuk nih. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Yang pertama adalah hak dan kewajiban sebagai konsekuensi baptis. Setelah kita menerima baptis, kita mempunyai konsekuensi. Nah, dalam kitab hukum kanonik itu sudah memuat tentang hak dan kewajiban semua orang yang beriman Kristiani sebagai anggota gereja, yaitu dengan permandian menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah, dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Itu ada di dalam kitab kanonik 204. Baptis adalah pintu masuk bagi seorang untuk bergabung dalam komunitas gereja. Nah, dengan baptisan, seseorang mendapat rahmat Allah yang menyucikan dirinya, mengangkatnya menjadi anak Allah, mengambil bagian dalam karya Tritunggal, dan mengantarnya menjadi anggota gereja. Sebagai anggota gereja, ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan semua anggota lainnya. Ia harus ikut secara aktif dan ikut bertanggung jawab terhadap hidup dan karya gereja. Jadi, saat kita sudah dibaptis, maka disitulah awal mula kita ikut bergabung di dalam anggota gereja itu. Lalu yang kedua, kewajiban anggota gereja menurut 5 perintah gereja. Kewajiban sebagai anggota gereja Katolik secara jelas tertuang dalam 5 perintah gereja yang isinya: pertama, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Kedua, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang ketiga, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Dan yang keempat, berpuasa dan berpantanglah pada hari raya yang ditentukan. Lalu yang kelima,
Bantulah kebutuhan material gereja masing-masing menurut kemampuannya. 5 perintah gereja ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada umat beriman syarat minimum. Jadi syarat-syarat yang paling rendah, syarat awal. Syarat awal yang harus dilakukan atau dituntut dalam hidup doa, hidup sakramental, komitmen moral, dan perkembangan dalam cinta Allah dan sesama. Mari kita lanjut. Yang ketiga, kewajiban anggota gereja menurut hukum gereja. Kewajiban sebagai anggota gereja juga bisa kita temui dalam kitab hukum kanonik, yaitu pertama, kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk selalu membina persatuan dengan gereja, juga dengan cara hidup masing-masing dalam kanonik 209 ayat 1. Dari kalimat ini mengandung makna bahwa setiap umat beriman Kristiani itu diminta untuk selalu terlibat dalam kegiatan gereja, sehingga akan selalu terjalin persatuan dengan gereja Katolik. Lalu yang kedua, semua orang beriman Kristiani sesuai dengan kondisi khas masing-masing harus menjalani hidup yang suci dan menyumbangkan tenaganya untuk memajukan perkembangan gereja serta kekudusannya yang tak berkesudahan. Itu ada dalam kanonik 210. Maju mundurnya gereja tergantung pada partisipasi aktif dari seluruh umat yang ada. Oleh karena itu, umat berkewajiban dan memajukan gereja dengan turut aktif menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk gereja. Nah anak-anak, kalian kan sering nih ke gereja dulu sebelum pandemi. Bisa nggak kalian lihat orang-orang yang sangat aktif di gereja itu orang-orangnya siapa saja? Pasti kalian bisa mengingatnya. Seperti halnya contoh nih hari Minggu, kayaknya saya sudah ngelihat bapak ini deh. Bapak ini nih selalu aktif banget sih dia. Terus minggu depannya lagi, bapak ini masih ada. Nah, itu adalah tugasnya bapak itu. Bapak itu memberikan tenaganya, menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk gereja. Akan tetapi, bapak itu juga membutuhkan tenaga-tenaga yang lain. Nah, maka dari itu kita harus membuka hati kita, membuka mata dan pikiran kita untuk ikut serta terjun dalam menyumbangkan tenaga dan kemampuan kita untuk gereja. Lalu yang ketiga adalah semua orang beriman mempunyai kewajiban dan hak berjuang agar warta ilahi keselamatan makin menjangkau semua orang dari segala zaman dan di seluruh dunia. Ini ada di dalam kitab kanonik 211. Hal berjuang ikut mewartakan karya keselamatan Allah merupakan kewajiban yang sekaligus menjadi hak bagi seluruh umat beriman Kristiani. Jadi hal ini itu sudah menjadi kewajiban untuk semua orang yang sudah dibaptis. Lanjut yang keempat, kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja, agar tersedia baginya apa yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan serta amal dan nafkah yang wajar bagi para pelayan rohani. Mereka juga terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga mengikat perintah Tuhan, membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Terdapat dalam kanonik 222 ayat 1 dan 2. Umat beriman Kristiani itu diajak untuk selalu mengusahakan tindakan amal kasih, baik untuk kehidupan gereja maupun untuk sesama yang menderita dan memerlukan bantuan. Yang kelima, kaum awam yang seperti semua orang beriman Kristiani berdasarkan perdamaian dan penguatan terikat kewajiban umum dan mempunyai hak, baik sendiri-sendiri maupun tergantung dalam perserikatan, agar warta ilahi keselamatan dikenal dan diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Kewajiban itu makin mendesak dalam keadaan-keadaan di mana Injil tak dapat didengarkan dan Kristus tak dapat dikenal orang selain lewat mereka. Kanonik 225 ayat 1. Ini dalam ayat ini tuh menjadi saksi-saksi Kristus mewartakan Injil kepada semua orang
baik dengan kata dan perbuatan, adalah menjadi kewajiban semua anggota gereja. Sehingga keselamatan dapat diterima oleh semua orang. Setelah kita dibaptis, kita akan mendapatkan hak-hak kita di dalam gereja, dan kita juga harus menyumbangkan tenaga kita dan kemampuan kita untuk gereja, serta kita akan menjadi pewarta Injil kepada semua orang, baik dengan perkataan, perbuatan, yang akan menjadi kewajiban semua anggota gereja. Walaupun dia masih bayi, akan tetapi dia akan mendapatkan prosesnya, bukan saat bayi itu juga. Nah, anaknya, sudah sangat jelas sekali kan bagi kita bahwa sebagai anggota gereja juga kita memiliki kewajiban tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan pribadi kita melalui hidup berdoa atau doa yang dihayati sebagai ungkapan hati kita secara jujur kepada Allah, ungkapan syukur atas kebaikan Allah, sehingga mendorong kita untuk dapat mensyukuri sekecil apapun anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan dalam peristiwa yang kurang menyenangkan pun kita masih dapat mensyukurinya. Hidup moral berusaha untuk mengarahkan hidup kita pada karya kebijaksanaan ilahi, mengikuti cara-cara dan aturan-aturan yang menuntun manusia kepada kebahagiaan yang dijanjikan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari cinta kasih Allah. Perbuatan apa itu? Ya, perbuatan-perbuatan yang akan melanggar 10 perintah Tuhan. Itu contohnya. Hidup sakramental. Makin menghayati perayaan sakramen sebagai tanda kasih Allah yang menyelamatkan kita, tanda karya penyelamatan Allah bagi hidup kita, sehingga sakramen itu menjadi berdaya guna bagi kita. Karena kekuatan dari sakramen itu tidak tergantung dari kesucian pribadi pelayannya. Namun buah dari sakramen itu tergantung dari di posisi yang menerimanya. Bukan dari orang yang memberi, tetapi dari kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sakramen yang sudah kita terima itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, keterlibatan kita secara aktif dalam karya pelayanan gereja, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi tanda kehadiran Allah sendiri. Kok bisa? Ya, di tengah-tengah masyarakat itu kita selalu bertutur kata yang sopan, kita selalu menjadi panutan bagi orang-orang, kita selalu memberikan contoh-contoh yang baik kepada orang-orang. Maka orang-orang di sekitar kita saat melihat kita, dia akan melihat tanda kehadiran Allah sendiri. Luar biasa. Lalu yang keempat, hak sebagai anggota gereja menurut hukum gereja. Hak umat beriman Kristiani sebagai anggota gereja itu diatur dalam Kanon 212 sampai dengan Kanon 219 ditambah dengan Kanon 227, yang secara garis besar isinya sebagai berikut. Orang-orang beriman Kristiani berhak untuk menyampaikan kepada para gembala gereja keperluan-keperluan mereka, terutama yang rohani dan harapan-harapan mereka. Kedua, kaum beriman Kristiani berhak untuk menerima dari para gembala rohani bantuan dari khazanah rohani gereja, terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen. Yang ketiga, kaum beriman Kristiani berhak untuk mengadakan ibadat kepada Allah menurut ketentuan-ketentuan ritus masing-masing yang telah disahkan pada gembala gereja yang berwenang, dan untuk mengikuti bentuk khas hidup rohani, asalkan selaras dengan ajaran gereja. Keempat, kaum beriman Kristiani berhak untuk dengan bebas mandirikan. Yang keempat, kaum beriman Kristiani berhak penuh untuk dengan bebas mendirikan atau memimpin perserikatan-perserikatan dengan tujuan kesalehan atau amal kasih, atau untuk membina panggilan Kristiani di dunia. Yang kelima, kaum beriman Kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan. Yang keenam, yang ketujuh, kaum beriman Kristiani awam mempunyai hak agar dalam perkara-perkara masyarakat duniawi diakui kebebasan, sama seperti yang semua
hak warga masyarakat, tetapi dalam menggunakan kebebasan itu hendaknya mereka mengusahakan agar kegiatan-kegiatan mereka diresapi semangat Injili, dan hendaknya mereka mengindahkan ajaran yang dikemukakan kuasa mengajar gereja. Tetapi hendaknya mereka berhati-hati jangan sampai dalam soal-soal yang masih terbuka mengajukan pendapatnya sendiri sebagai ajaran gereja. Nah, berdasarkan hak umat beriman sebagai anggota gereja Katolik, seperti yang tertuang dalam kitab hukum kanonik yang tidak kita bahas, ada 7 tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai anggota gereja itu memiliki hak antara lain dalam bidang liturgi, terus juga dalam bidang pewartaan, dan dalam hak kebebasan. Apa saja itu dalam bidang liturgi itu? Ya, mendapatkan pelayanan rohani, mendapatkan pelayanan sakramen, mengadakan ibadat sesuai ritus yang diterapkan. Terus dalam bidang pewartaan, kita juga bisa ikut serta dalam pewartaan Injil. Kedua, umat beriman juga berhak memperoleh pendidikan Katolik. Lalu dalam hak kebebasan, kita berhak untuk mendapatkan hak untuk beristirahat, lalu hak untuk memilih status kehidupan. Kemudian yang kelima adalah menghayati hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, dengan memahami berbagai macam hak yang kita miliki sebagai anggota gereja, hendaknya itu kita semakin sadar untuk tidak menuntut secara berlebihan terhadap gereja, karena kita sendiri merupakan bagian dari gereja itu sendiri. Jadi kalau kita terlalu banyak menuntut gereja, maka secara tidak langsung kita juga menuntut diri kita sendiri. Perlu kita sadari bahwa hak kita sebagai anggota gereja akan terpenuhi apabila kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota gereja secara bertanggung jawab. Jadi jangan sampai kita melakukan hak dan kewajiban kita atau memberikan pelayanan kepada gereja itu karena kita ada maunya. Contoh, biasanya anak-anak muda nih mau melakukan hal itu biar bisa dilihat, atau mau melakukan hal itu karena kita mau menunjukkan sesuatu kepada orang yang datang pada hari itu. Itu tidak boleh. Motivasi itu adalah yang utama dalam melaksanakan kewajiban, bukan untuk kepentingan diri semata dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sementara. Seperti yang saya katakan, bahwa kita melakukan hal ini adalah untuk melayani gereja, untuk memberikan kekuatan kita kepada gereja, bukan semata-mata untuk kesenangan atau bentuk pencapaian untuk diri kita sendiri. Nah, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita sendiri. Dalam Matius 6 ayat 33. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Yesus kepada kita, hak itu akan diberikan bagi mereka yang telah disediakan atau mereka yang telah melaksanakan kewajibannya. Baca Markus 10 ayat 35 sampai dengan 40. Sekarang coba kita melihat kebiasaan-kebiasaan kita nih. Apakah lebih sering menuntut hak daripada kewajiban, atau tetap berusaha melaksanakan kewajiban? Kita tetap melaksanakan kewajiban sebaik mungkin tanpa terlalu berpikir soal hak yang harus kita dapatkan. Karena yakin bahwa hak itu akan diberikan setelah kita menunjukkan kewajiban kita. Jadi contoh kita sebagai anak. Kewajiban kita sebagai anak itu apa? Ya, sekarang kewajiban kita sebagai anak itu adalah belajar, membantu orang tua, membantu membersihkan rumah. Maka dari itu, hak yang akan kita dapatkan itu nanti dengan sendirinya akan datang. Dengan datangnya bagaimana? Enggak tiba-tiba turun dari langit jebret gitu, tidak. Orang tua akan melihat, wah, ternyata anak saya ini melakukan kewajibannya sebagai anak, melakukan kewajibannya untuk membantu orang tuanya. Saya akan memberikan dia hak. Nanti orang tua kalian akan memberikan kalian waktu sebentar untuk beristirahat, contoh. Terus orang tua kalian akan memberikan ini, nah ada es krim sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Banyak
macam-macam cara orang itu memberikan hak kepada kita atau memberikan hak yang harus kita dapatkan gitu. Orang beriman Kristiani yang sudah dewasa, imannya itu seringkali tidak terlalu berpikir tentang hak. Jadi orang-orang yang dewasa itu sudah jarang sekali untuk memikirkan tentang apa yang akan saya dapatkan atau feedback apa yang akan saya dapatkan setelah saya memberikan ini. Nah, yang terpikir oleh orang-orang dewasa itu adalah apa yang kuperbuat demi kebahagiaan komunitas atau kelompok dalam gereja. Ia tidak bersikap minimalis, melainkan berupaya menyumbangkan miliknya yang terbaik bagi gereja. Yang terpenting adalah bagaimana agar aku dapat bertumbuh dan berkembang dalam iman dan kepercayaan kepada Allah. Saya sebagai seorang Kristiani, saya juga sering melihat adanya hal-hal seperti ini, di mana dengan kekurangannya, di mana dengan keterbatasannya, dia masih ingin memberikan sesuatu untuk gereja, memberikan sesuatu untuk komunitas, agar komunitas ini bisa mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya untuk dirinya tadi, tetapi komunitas gereja itu mendapatkan kebahagiaan. Contoh, di pedalaman itu untuk gereja atau gedung sendiri, gereja yang berbentuk gedung itu sangat sulit kita mendapatkan yang bagus-bagus seperti di kota-kota. Akan tetapi di sana itu masih berbentuk rumah-rumah, masih kecil, masih pakai tikar. Nah, karena adanya keterbatasan gedung itu, maka dari orang-orang atau umat-umat yang ada di sana memikirkan bahwa saya harus menyumbangkan berupa material. Tadi contohnya gereja tadi itu dindingnya atau sengnya itu bocor-bocor, jadi kalau hujan airnya masuk ke dalam dan mengganggu kegiatan ibadat. Nah, dengan adanya dia menyumbang uang untuk membelikan bahan-bahan material yang akan dibangun di gereja atau di tempat mereka, maka umat-umat yang lain saat melakukan ibadat, ada hujan, ada angin, mereka tidak terganggu. Mereka akan merasakan kebahagiaan itu secara bersama-sama, bukan secara individual. Nah, begitu saja materi hari ini. Saya berharap kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat Kristiani, kita sudah dibaptis dan bahkan kalian juga sudah ekaristi, menerima sakramen ekaristi, atau kalian juga untuk kelas 9 ini, saya yakin pasti kalian sudah menerima sakramen krisma atau sakramen penguatan. Saya berharap kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota gereja dalam bentuk apapun. Kalau kita tidak bisa memberikan yang besar, kita bisa memberikan yang kecil. Dan jangan terlalu banyak menuntut hak yang akan diberikan gereja kepada kita. Begitu saja, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.